Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast cantik, podcast cinta statistik. Ya, kali ini beda sahabat data sekalian. Sekarang kita ada ketua tim, seperti yang dilihat di layar ya. Ada ketua tim dan ada saya sebagai host pada episode kali ini. Nah, yang istimewa sekarang ada inovasi-inovasi terbaru yang akan disampaikan ya, yang akan disampaikan oleh pimpinan BPS Kabupaten Maluku Kota. Inovasi-inovasi tersebut sekarang sedang under construction. Jadi segera ya, coming soon ya. Jadi kita undang sekarang ya. Bukan kita undang, malah tuan rumah kok diundang gitu ya. Tapi karena yang kita datangkan itu adalah Kepala BPS Kabupaten Maluku Kota, maka momen ini sangat spesial. Untuk selanjutnya kita dengarkan kejelasannya, apa sih inovasi-inovasi yang sedang under construction sekarang itu. Sekarang sudah ada di studio podcast cantik Bapak Yudius Elvin, Kepala BPS Kabupaten Maluku Kota. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih, Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman siang hari ini, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, berkesempatan hadir, dan mungkin ya ini bentuk rapat kita yang kita buat di dalam bentuk podcast. Begitu Pak Datuk. Jadi podcast kalian rapat gitu Pak ya? Ya, karena saya ingin menjelaskan ya. Beberapa tugas baru kita ini. Ya. Jadi bisa saya sampaikan terus ya. Ya, lanjut Pak. Jadi begini Pak Datuk kan, kita punya yang namanya banyak kegiatan, sensus, ya, survei dan sebagainya dalam 1 tahun itu. Nah, dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 itu kan ada syarat-syarat prinsip satu data Indonesia yang harus kita penuhi. Ada standar data, ada metadata, ada interoperabilitas data, dan ada kode referensi. Nah, ini yang kita lakukan pembinaan statistik sektoral terhadap seluruh OPD seluruh OPD. Nah, ini menjadi tugas kita untuk bagaimana OPD itu melakukan suatu kegiatan statistik memenuhi prinsip-prinsip yang empat tadi. Ya, oke. Tapi ketika saya melihat kegiatan kita yang banyak, ya kan, saya melihat sepertinya belum ada prinsip yang tentang metadata ini, ya kan, belum tersusun dengan baik, belum tersajikan dengan baik, gitu kan. Sementara kita melakukan pembinaan terhadap OPD. Nah, bisa jadi ini ketika kita sudah susun formatnya lebih baik, lebih gampang dimengerti, baru kita ini juga bisa menjadi bahan untuk pembinaan kita kepada OPD yang lain. Ya, sebenarnya mungkin ini Pak Yos, metadata yang Pak Yos maksud tadi itu bukan hanya tersusun dengan baik, tapi masyarakat juga bisa mengaksesnya dengan baik gitu, dengan mudah kan gitu Pak Yos ya? Betul. Jadi setiap angka statistik yang kita rilis itu pasti berasal dari kegiatan statistik. Nah, setiap kegiatan statistik yang kita lakukan tentu ada metadatanya. Ada metadatanya. Penjelasan tentang kegiatan statistik. Maka dalam kegiatan ini kita akan merilis yang namanya infografis metadata kegiatan. Jadi seluruh kegiatan yang ada di BPS Kabupaten 50 Kota dalam tahun 2025 kita bikin metadata dalam infografis untuk metadata kegiatannya. Ya, berarti itulah yang dibilang tadi ya. Tadi selentingan saya pernah dengar Pak Yas dari teman-teman, dari Pak Yas juga IMK gitu ya. Saya kira industri menengah kecil gitu ya. Ternyata IMK itu infografis metadata kegiatan gitu. Sempat salah paham saya dari Pak Yas. Metadata itu kan ada metadata kegiatan besarnya, kemudian metadata indikator, dan ada metadata variabel. Nah, ini kita akan sajikan metadata kegiatan yang ada di BPS Kabupaten 50 Kota. Saya yakin makanya di sini hadir ke seluruh ketua tim, ya kan? Karena infografis metadata kegiatan ini template-nya sudah selesai oleh tim diseminasi sebanyak 2 kegiatan sebagai template-nya, yaitu metadata kegiatan SUPAS 2025 dan metadata kegiatan Sakernas
Ya, Sakernas Februari 2025 mungkin bisa dilihat disajikan di sini ya. Ini metadata kegiatan Supas 2025. Nah, ini sesuai dengan variabel-variabel yang harus dipenuhi dalam suatu metadata, penjelasannya, keterangan apa saja yang harus diinput di situ. Kita sajikan dalam bentuk infografis dan di situ sudah ada. Mulai dari variabel yang dikumpulkan dalam kegiatan ini apa, kemudian unit pengumpulan datanya, ini kita misalkan Sakernas Februari 2025 ya. Jadi di situ unit pengumpulan datanya di situ nampak ya, bahwasanya kegiatan ini unit observasinya adalah rumah tangga, kemudian analisisnya individu. Kemudian jadwal kegiatannya mulai dari perencanaan kegiatan, pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan data, di situ ada tercantum tanggalnya, kemudian tujuan pelaksanaannya apa, ya. Kemudian cakupan wilayah pengumpulan data di 50 kota itu, misalkan ini Sakernas Februari ini ada 16 sampel blok sensus yang tersebar di 13 kecamatan. Kemudian setiap blok sensus itu ditarik 10 rumah tangga sehingga ada 160 rumah tangga sampel di Sakernas Februari 2025. Kemudian metode pengumpulan datanya juga ada di situ, moda yang digunakan juga ada, kemudian petugasnya, jumlah petugas ya untuk kegiatan Sakernas Februari 2025 ini ada, PML-nya berapa, PPL-nya ada, kemudian output kegiatannya yang dihasilkan, indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan Sakernas Februari 2025 ini juga dicantumkan. Jadi ini sudah lengkap sebagai memberikan informasi ya kepada masyarakat dan juga berguna bagi kita ya secara internal, metadata kegiatan untuk seluruh kegiatan. Jadi tugas kita. Nah ini saya minta nanti teman-teman ketua tim untuk menginventarisir semua kegiatan yang ada, itu kita buatkan menjadi metadatanya, metadata kegiatan. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Di statistik produksi aja, mulai ada KSA, ada ubinan, ada hortikultura ya, kemudian ada pertambangan, ada energi, ada industri, semua kita lakukan surveinya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Jadi kita buatkan metadata kegiatannya. Saya berharap metadata infografis metadata kegiatan ini kita selesaikan untuk seluruh kegiatan kita yang ada di tahun 2025. Nah, mungkin silakan ada interaksi dari teman-teman ketua tim. Ya, ini kan inovasi Pak Yos ya. Inovasi. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi Pak Yos sebelum ke ketua tim nih Pak Yos. Jadi seluruh proses dari kegiatan itu ya namanya metadata kan Pak Yos, informasi tentang data kan gitu ya. Jadi mulai dari jadwalnya, sebaran sampelnya, indikator yang dihasilkannya, kan gitu Pak Yos ya. Nah, ini harapan Pak Yos nanti seperti apa? Apakah setiap kegiatan, seperti yang Pak Yos bilang tadi, setiap kegiatan nanti harus dijadikan infografis metadata kegiatan gitu. Jadi yang disusun oleh teman-teman sekarang ini adalah template, sehingga teman-teman nanti yang punya kegiatan lain tinggal masukkan template, tinggal masukkan data ke template itu, jadilah infografis metadata kegiatan gitu ya. Jadi jelas ini harapan pimpinan teman-teman sekalian ya, bahwa setiap kegiatan kita itu kita bikinkan infografis kegiatannya gitu. Kita bikinkan infografis kegiatannya dan bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi kalau ada masukan atau ide dari teman-teman ya Pak ya, silakan. Sedikit tambahan Pak Datuk kan, bahwasanya dengan dari infografis ini kita akan memberikan informasi kepada masyarakat juga ya yang mengakses, apakah itu nanti konsumen data, bahwasanya kegiatan kita ini tidak seluruhnya kegiatan statistik menghasilkan indikator-indikator sampai ke wilayah kabupaten kota. Nah, contohnya Sakernas Februari 2025 itu output kegiatan dari Sakernas ini hanya dimanfaatkan untuk penghitungan indikator-indikator sampai level provinsi. Nah, ketika Sakernas Agustus 2025 baru bisa kita dapatkan indikator-indikator ketenagakerjaan sampai ke level kabupaten kota. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang kita tidak punya indikator yang dihasilkan sampai level kabupaten kota, Pak. Ya kan? Ya. Nah, tapi kegiatan itu ada sama kita. Kegiatannya ada, tapi sampelnya belum tentu kabupaten kota kan. Tapi ada juga kegiatan yang sampel
indikatornya bisa dihasilkan tingkat kabupaten kota bahkan lebih kecil dari itu, Pak. Ya. Ada nggak kira-kira, Pak? Kegiatan yang sampai level kabupaten kota KSA, ya. KSA itu melihat luas panen, luas tanam itu sampai level kabupaten kota untuk tanaman padi dan juga tanaman jagung ya. Nah, kemudian juga ubinan ya, ubinan sampelnya juga tersebar di seluruh kecamatan ya. Nah, juga menghasilkan sampai ke kabupaten kota. Ya, mungkin kalau satu kegiatan itu ada indikatornya per kabupaten kota, bukan berarti seluruh kegiatan outputnya seluruh kabupaten kota juga kan gitu. Ya. Dan ini juga bisa memberikan informasi ya. Jadi terkadang kan masyarakat luas itu tahunya BPS itu melakukan kegiatan sensus gitu, sensus pertanian, sensus ekonomi, sensus penduduk, ya kan? 1 kali dalam 10 tahun. Jadi di tahun-tahun berikutnya kegiatan BPS itu apa saja gitu kan? Padahal kita punya kegiatan survei yang sangat banyak sekali gitu setiap tahun, bahkan ada yang periode bulanan yang harus kita kumpulkan. Gitu. Banyak juga kata-kata yang seperti itu datang ke saya, Pak ya, sebagai orang BPS ya. Kerjanya mana BPS? Kan nggak terlalu sibuk katanya. Kan kegiatannya cuma 10 tahun sekali katanya. Padahal banyak kegiatan-kegiatan lain ya. Ini contohnya Sakernas ini yang ada di infografis metadata kegiatan, Pak ya. Baik, Pak Yos, kita kasih kesempatan dulu teman-teman ketua tim. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau menyampaikan ide atau pendapat gitu, silakan. Sepertinya udah paham semua, Pak. Udah paham semua, tinggal teman-teman ketua tim membagi tugas saja. Saya tahu itu kegiatan ini banyak sekali, misalkan Pak Das ya, Pak Das punya kegiatan yang banyak sekali, ya kan? Ada industri juga tanggung jawab beliau, kemudian konstruksi juga. Yang diproduksi lah ya, Pak. Diproduksi, ya. Tapi dengan adanya template yang sudah disediakan, ya, itu tinggal menginventarisir tentang jadwal kegiatan, tujuan pelaksanaan, tinggal menginput. Dan silakan nanti dibagi kepada anggota timnya gitu. Kita berharap ini selesai dalam tahun ini. Tahun 2026 nanti kita akan lebih mudah lagi. Dan saya juga sudah minta sama Pak Dato kan, kumpulan dari metadata ini bagaimana bisa masuk di dalam web kah namanya, atau di dalam landing page-nya gitu. Ya, seperti bisa diakses oleh. Ya, mungkin kita nanti akan melakukan meminta satu direktori, Pak ya, di website itu. Di website 50kotakap.bps.go.id kan. Mungkin kita minta direktori ke halosisnya, misalnya metadata kegiatan. BPS Kabupaten 50kotakap.bps.go.id garing metadata kegiatan. Nah, di sana nanti ada landing page metadata kegiatan itu, Pak. Mungkin gitu rencananya, Pak. Nah, sekarang itu kan yang saya dengar dari Pak Yos, ada 2 inovasi nih, Pak Yos. Ini inovasi pertama baru ini, Pak Yos. Inovasinya tadi IMK ya, Pak Yos. Infografis metadata kegiatan. Nah, satu lagi ini apa, Pak Yos? Saya dengar tadi katanya 2, tapi ini baru metadata kegiatan. Satu lagi apa, Pak Yos? Jadi mungkin teman-teman pasti juga belum tahu ini. Belum tahu, saya belum tahu ya. Namanya itu podcast ceria. Nah, ini ada latar belakangnya, nanti saya ceritakan kenapa harus ada podcast ceria, ya kan. Yang pertama latar belakangnya, sepertinya saya lihat kita punya fasilitas podcast yang bagus ya. Nah, tapi kita belum punya kegiatan podcast yang secara sistematis, secara periodik itu dilakukan podcast. Paling kita kemarin itu sudah menyampaikan walaupun tidak tertulis. Teman-teman yang dari provinsi ya kan melakukan supervisi kah, pengawasan, langsung ditodong ya. Langsung ditodong untuk ikut podcast ya kan. Seperti itu. Nah, kita munculkan podcast ceria. Saya sampaikan kata-kata ceria di sini adalah cerita ringan, informasi ada dan singkatannya. angka. Cerita ringan, informasi dan angka. Cerita ringan, informasi dan angka ya. Artinya kita di situ nanti melakukan podcast pastinya bercerita, ya kan? Bercerita yang tentunya juga ada kaitan kita menyampaikan tentang informasi, tentunya informasi statistik, ya kan? Tapi bagaimana kita kemas kegiatan kita ini tidak terlalu berat. Makanya ringan, cerita ringan. Terlalu berat. Ya, nanti saya sampaikan. Tapi latar belakang nih, saya sampaikan dulu bahwasanya
podcast ceria ini, saya terinspirasi dari namanya inovasi dulu, statistik ceria, Pak. Statistik ceria. Sebelumnya udah ada ceria ini, Pak ya? Sudah. Cuman gitu. Karena itu adalah inovasi pada saat saya juga yang munculkan di Satker Kota Lok Sumawe. Jadi kita anggap ini suatu transformasi kepada media yang lebih kekinian ya. Kalau dulu dikemas dalam bentuk podcast juga, Pak ya? Dalam bentuk infografis. Infografis. Sekarang ditransformasi menjadi podcast gitu ya. Jadi dulu 2018, mohon maaf, saya masih ingat tanggal 2 Agustus 2018 kita launching infografis ya yang namanya statistik ceria. Statistik ceria, cerita ringan informasi dan angka dalam bentuk infografis. Itu infografis tersebut diposting oleh seluruh karyawan, menjadikannya menjadi foto profil ya di WA. Oh ya. Foto profil PP ya. Dan rilisnya setiap hari Rabu. Bayangkan tuh setiap hari Rabu berarti setiap minggu ya. Satu infografis setiap minggu. Mantap juga tuh, Pak. Ketika saya sampaikan kepada teman-teman waktu itu, teman-teman yang merasa berat juga kan. Waduh, setiap minggu kita harus buat infografis, Pak. Iya, saya bilang kan. Tapi ketika saya jelaskan teknisnya, ketika itu kita ada 6 seksi teknis. Ya kan? Ada seksi distribusi, sosial, produksi, kemudian ada IPDS, waktu ada zaman kasih dulu ya. Zaman kasih ya. Betul. Ada 6. Masing-masing bertanggung jawab terhadap satu infografis. Ya kan? Satu infografis. Ternyata ya tugas mereka hanya 1 bulan 1 kan. Ya kan, karena ada 6 seksi. Bahkan ya lebih dari 1 bulan kan. Terbitnya itu misalkan statistik distribusi misalkan. Minggu ini rilis. Ya kan? Kira-kira kalau seri episode pertama rilis statistik distribusi, berikutnya berapa? Episode ke-7 kan? Ke-7 mereka tanggung jawab. Berarti lebih 1 bulan. Nah, ini yang saya jelaskan ya ternyata ya jalan itu. Jalan, Pak. Nah, setahu saya sampai ratusan episode juga statistik ceria itu. Artinya lebih dari 2 tahun ya. Karena 1 tahun itu hanya 54 ya. 54 minggu ya. Kalau yang itu Pak Yos, mereka bikin infografis, di-upload ke foto profil mereka, gitu Pak Yos? Profil ya di web juga dicantumkan. Kenapa saya bilang ini mantap Pak Yos? Karena satu orang itu bisa menjangkau banyak orang gitu. Misal di WA kan, upload ke WA, nah satu orang punya berapa grup gitu Pak Yos? Nah setiap anggota grup yang mereka punya itu bisa melihat foto profil yang isinya infografis gitu. Betul. Ya peluangnya bagus nih Pak Yos. Nah makanya itu juga yang menjadikan bahwasanya pada saat inovasi ini diperlombakan dalam rangka hari statistik September 2018 itu, Pak juara. Informasi ini juara 1 Pak. Alhamdulillah. Itu di Provinsi Sumatera, Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, kami mengajukan dari Satker Lok Sumawe ada tiga inovasi waktu itu. Yang ini, yang statistik ceria ini nomor 1, kemudian ada yang satu lagi itu juara 3. Jadi kami ada 2 gitu mengajukan. Yang pertama juara 1, kemudian ada yang juara 3. Juara 3. Kabupatennya sama. Kami mengajukan cuma 3. Berarti 1 yang dapat juara ya. 1 yang dapat juara. Dan itu di level Provinsi Aceh 2018. Jadi inilah motivasi Pak Yos atau inspirasi Pak Yos untuk membuat podcast ceria itu gitu. Betul. Nah, kalau gitu Pak, sorry Pak, kalau apa bedanya dengan podcast cantik Pak yang kita punya sekarang Pak? Ya, podcast ceria kita dari judulnya kan cerita ringan, informasi dan angka. Nah, kita akan rilis, sampaikan pada saat setiap episode itu adalah kita angkat satu indikator yang sudah kita rilis. Misalkan ada kemiskinan misalkan. Angka kemiskinan kita tahun 2025 itu 6,72%, kan? Itu kita rilis, kita batasi pembahasan kita tentang angka tersebut, tapi kita tambahkan dengan bagaimana proses angka ini kita peroleh dari kegiatan apa gitu. Nah, kita ada kegiatan Susenas. Nah, nanti ada
penanggung jawabnya, ketua tim dari kegiatan Susnas itu yang ikut podcast, ya kan. Kemudian ceritanya yang lain apa ini? Nah, mungkin pada saat pengumpulan data itu ada cerita-cerita tentang ya bagaimana sukacitanya, suka dukanya dalam pengumpulan data tersebut. Betul. Ya bisa kita hadirkan juga, kita undang nanti PPL-nya, petugas lapangan, gitu kan. Nah, kita kemas dalam bentuk cerita ya, kita angkat data tentang satu indikator ini. Nah, kita ceritakan. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwasanya konten itu akan mengangkat indikator statistik yang sudah dirilis, itu satu. Kemudian setiap episode itu kita batasi untuk satu indikator saja. Ya. Misalkan tentang produksi padi, misalkan, atau produksi jagung. Kemudian tentang industri menengah kecil, apa yang data yang kita peroleh. Kemudian juga menjelaskan tentang proses diperolehnya data tersebut. Apa nama survei yang menghasilkan angka tersebut, kemudian cakupan wilayahnya gimana, jumlah respondennya gimana, berapa banyak, kemudian ini akan dijelaskan oleh ketua timnya. Kemudian juga ada cerita-cerita ringan lah tentang pelaksanaan lapangannya. Nah, mungkin bisa menghadirkan petugas lapangan. Nah, kemudian sebagai target dari kegiatan ini, karena cakupan lah gitu ya, karena indikator kita itu terlalu banyak yang bisa kita angkat, yang sudah dirilis, ya kita angkat cuma satu, sehingga saya punya perencanaan prediksi kegiatan podcast ini kita bisa lakukan setiap minggu gitu. Setiap minggu ya? Setiap minggu, artinya kita rilis seriesnya itu ya setiap minggu hadir gitu. Ya, berarti bedanya dengan podcast cantik kita, Pak ya, ini hanya mengangkat satu indikator saja ya gitu ya. Menjelaskan satu indikator aja. Nah, kalaupun ada indikator yang lain itu mungkin di episode berikutnya. Betul. Gitu. Nah, narasumber, Pak ya. Narasumbernya tentu siapa narasumbernya, Pak? Atau tim? Bisa jadi ya kita buat tim ya kan, ketua tim. Yang jelas yang sebagai host itu kan hanya menyampaikan indikator yang sudah rilis, menyampaikan gitu kan. Nah, sampaikan bahwasanya kita sudah rilis tentang tingkat pengangguran terbuka TPT kita sekian. Nah, itu hostnya menyampaikan. Kemudian ya ketua timnya bisa nanti menjelaskan tentang sedikit tentang angka itu ya. Kemudian juga tentang kegiatan-kegiatan yang menghasilkan angka tersebut. Kalau menurut saya ini penting, Pak. Kenapa penting ya? Tadi Pak S bilang di sana akan diungkap cerita-cerita, kisah-kisah gimana mendapatkan data itu kan gitu. Betul. Ada ketua timnya, ada petugas lapangannya kan gitu kan. Nah, jarang di masyarakat itu, Pak S. Mereka hanya mendapatkan data aja dan mempergunakan data aja. Nah, jadi mereka nggak tahu prosesnya gimana gitu. Jangan-jangan mereka itu nggak tahu bahwa mereka pernah kena sampel gitu, pernah ditanya-tanya. Padahal yang ditanya ke mereka itulah yang menghasilkan indikator kemiskinan, misalnya indikator pengangguran, misalnya kan. Nah ini penting menurut saya nih, Pak. Ya. Ketika podcast kegiatan kita ini, yang podcast ceria ini bisa tersebar secara luas, ya kan? Kita berharap adanya peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya statistik. Gitu. Nah harapannya apa? Dampaknya apa yang kita inginkan adalah kesadaran dari responden ketika dia terpilih sebagai sampel bisa memberikan data yang benar dan akurat dan menyadari bahwasanya data yang diberikannya itu sangat penting. Menghasilkan indikator-indikator data-data statistik yang digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Ya setidaknya mereka kalau tidak bisa menginterpretasikan data itu, maklumlah masyarakat awam gitu ya. Setidaknya mereka tahu proses datanya seperti apa. Data pengangguran misalnya, proses mendapatkan itu mereka tahu gitu. Kemiskinan gitu. Proses mendapatkan data kemiskinan itu mereka tahu. Setidaknya gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi saya berharap nanti teman-teman tim yang terutama tim humas ya, Pak Dato dan ketua-ketua tim bisa mendesain kegiatan ini ya, bisa kita lakukan. Kita tetap kalah nanti episodenya itu muncul apakah setiap minggu atau mungkin merasa berat juga gitu kan menjadi setiap 2 minggu. Tapi yang jelas kita lakukan ini punya episode ya,
episodenya, mulai dari episode 1 dan seterusnya. Dan teman-teman sebagai ketua tim tentu pastinya bertanggung jawab terhadap data-data yang sudah dirilis di masing-masing timnya, ya, di masing-masing kegiatan, apakah statistik sosial, statistik produksi, kemudian statistik distribusi dan sebagainya. Semua apa saja indikator yang kita hasilkan itu kita bisa jadikan podcast, dan ini sangat penting disebarluaskan. Kita tahu data-data statistik kita itu banyak sekali yang kita hasilkan itu masyarakat tidak tahu, Pak. Ya kan? Bahkan kalau dulu ya itu hanya menghasilkan suatu publikasi buku yang tersusun rapi di pustaka yang jarang dibuka, gitu kan? Banyak abunya, Pak. Banyak abunya, ya kan? Saking sering nggak dibuka kan? Saya kasih contoh, misalkan ada data yang kita kumpulkan tentang akomodasi, ya. Di situ ada hotel, ada tingkat hunian hotel. Itu kita publikasikan, biasa kan ada publikasinya. Tapi jarang dibuka, gitu kan. Belum lagi tentang keuangan daerah yang kita kumpulkan melalui K3 ya. K3, K2. Banyak sekali data-data yang kita kumpulkan yang menghasilkan suatu publikasi tapi jarang diakses. Nah, ini kita berikan, kita sebarluaskan dari data-data yang terkecil, ya. Maksudnya tidak sekaligus kita sampaikan di dalam, kalau press release biasanya kan beberapa indikator disampaikan. Ini dalam podcast cantik. Jadi tolong dikemas nanti, jangan lupa ini sesuai dengan namanya ceria, ya. Ada unsur happy-nya di situ, ya. Teman-teman nanti bisa mendesain bagaimana salamnya gitu. Apakah kalau podcast cantik gini ya, cantik. Nah, kalau podcast ceria nanti ya teman-teman gini, Pak, ya. Apakah gini, ceria gitu. Kan? Nah, silakan, ini inovasi bagi teman-teman, ya. Mengemas podcast ini, yang jelas ini kegiatan saya yakin pertama ya untuk memberdayakan fasilitas kita sudah bagus ini, Pak, kan, podcast cantik ini. Kemudian secara rutin bisa digunakan, gitu kan, dan juga bermanfaat untuk menyebarluaskan output kita, gitu, angka-angka statistik. Iya, mungkin ini, Pak, yang tadi kan Pak Yos lempar pertanyaan tuh ke ketua tim. Nah, ini terkait IMK tadi, Pak Yos, infografis metadata kegiatan. Nah, teman-teman yang ketua tim yang lain ada indikator yang dihasilkan, Pak. Kalau tim saya nggak, Pak. Tim saya kan pembinaan statistik sektoral, nggak ada indikator yang dihasilkan. Jadi bagaimana saya memproses template itu, maksudnya bagaimana saya menggunakan template itu untuk menghasilkan infografis metadata kegiatan. Gitu. Yang namanya metadata kegiatan, tentu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu data statistik, gitu kan. Nah, kalau memang di timnya Bapak itu tidak ada kegiatan statistik yang menghasilkan data, ya tentu tidak ada metadatanya. Nah, tapi ikut bertanggung jawab lah untuk membantu tim-tim yang lain, gitu kan. Nah, untuk membuat metadata ini. Jadi kita sebenarnya di dalam buku kerja kita masing-masing itu punya, ya, apa kegiatan-kegiatan kita yang harus kita lakukan dalam tahun 2025, ada timeline-nya kan. Nah, sampai informasi seperti itu kan ada kan. Tapi kegiatan yang sudah kita laksanakan tentu sudah lengkap dengan informasi berapa volume kegiatannya, ya, berapa respondennya, berapa petugas yang ada, kemudian tersebar di mana saja, gitu kan, berapa kecamatan respondennya, itu dicantumkan di situ semua. Ya. Oke. Sekarang tentang podcast ceria, Pak. Ini mudah-mudahan masih ada waktu, Pak, ya. Jadi podcast ceria ini saya konfirmasi lagi ke Pak Yos. Ini bukan hanya yang hadir di sini ceria, gitu. Kan itu udah pasti, Pak Yos, harus ceria, Pak Yos. Kalau nggak ceria nggak boleh hadir di podcast ceria, Pak Yos. Saya susah ceria. Jadi gini, Pak Yos. Ringan. Saya tertarik dengan kata ringan ini, Pak Yos. Cerita, ringan, informasi, informasi dan angka, ya kan? Artinya kita bisa menyampaikan informasi dan angka ini dengan bahasanya pendengar, gitu ya, Pak Yos. Betul. Kita usahakan sependengar mungkin bahasanya, kan, gitu ya, Pak Yos. Nah, di samping itu ya juga silakan dimasukkan sisi-sisi sebagaimana saya sampaikan tadi kan, pada saat pengumpulan data di lapangan, silakan diinventarisir nanti teman-teman, ya. Untuk setiap kegiatan itu boleh nanya kepada petugasnya,
atau petugasnya yang kita hadirkan nanti gitu. Silakan, ya kan? Banyak itu informasi-informasi yang kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang juga menyedihkan ya. Tapi kalau sempat informasi yang menyedihkan diceritakan suka duka di lapangan gimana Pak? Apakah jadi ceria juga nggak nanti nih? Bisa Pak, bisa yang lucu-lucu, yang susah-susah itu bisa dikasih backsound yang lucu misalnya, bisa jadi lucu. Ya, bisa jadi lucu. Misalkan duka kita kan dikejar anjing, ya kan? Nah, tapi bisa jadi ketika diinformasikan jadi lucu juga ya. Bisa. Dan ide Pak Farid tadi Pak Es. Kalau lihat podcast yang profesional katanya. Jadi pas opening atau closing itu ada musiknya, gimana Pak Es? Silakan teman-teman yang berkreasi ya, berkreasi. Saya sering lihat tuh teman-teman di belakang itu main gitar gitu kan. Seperti apa nampaknya hobi yang tidak tersalurkan gitu kan. Nah, ini coba didesain Pak Dato kan. Apakah di pojok mana gitu kan. Mau solo atau grup mainkan dulu kan sebagai pembukanya ya. Nah, baru kita masuk pada inti podcastnya gitu. Ya. Jadi setelah Pak Yos jelaskan tadi ada 2 inovasi ya. Kita ambil kesimpulannya. Yang pertama itu inovasinya IMK, infografis metadata kegiatan gitu. Terus yang kedua podcast ceria. Ini betul-betul baru di kabupaten kita nih Pak Yos. Mudah-mudahan ini bisa metadata kegiatan itu juga bisa nanti membantu para pembaca atau pengunjung website kita tahu dia proses-proses data ini, proses-proses informasi ini bisa dihasilkan gitu. Kemudian podcast ceria, mungkin ini inovasinya sudah nggak baru lagi gitu Pak Yos. Tapi Pak Yos juga yang bikin dulu di Aceh gitu ya. Nah sekarang dalam bentuk infografis dan sekarang dipindahkan ditransformasi ke podcast gitu, dikemas dengan podcast gitu. Nah saya penasaran nih hasilnya nanti Pak Yos. Walaupun saya host di sini atau saya anggota Pak Yos juga di sini, saya juga belum melihat hasilnya gitu ya. Tapi ini akan berproses, saya penasaran hasilnya bagaimana. Mungkin teman-teman yang nonton video ini juga penasaran nanti Pak Yos. Ya, tapi kita harap sahabat data dan masyarakat di rumah bisa bersabar dan menunggu ini. Karena bulan depan udah ini ya Pak Yos, udah launching ya? Atau targetnya dalam bulan ini ya? Udah mulai nih Pak Yos? Ya, apalagi ini 26 September dalam rangka HSN, Hari Statistik Nasional. Oh, jadi bukan bulan depan? Podcast itu sekarang udah tanggal kan, kita lihat cakupannya ya, adalah informasi yang ringan. Informasi yang ringan. Kita banyak informasi yang sudah kita rilis ya. Ya, tentang kemiskinan sudah ada kan Bu Yani kan. Kemudian tentang berapa TPT kita sudah ada ya. Tingkat pengangguran terbuka. Belum ya. Untuk 2025, tapi 2024 sudah ada ya, 2024. Kemudian angka tetap produksi padi sudah ada? Sudah ada produksi padi angka tetap tahun 2024, ya kan? Nah, itu yakin saya belum tersampaikan ya, belum tersampaikan. Nah, nanti kita kemas lah, kita batasi dulu cakupan indikator yang kita bahas, kemudian kita podcastkan secara ringkas, sederhana, mudah dimengerti, mulai dari tahapan bagaimana data itu kita peroleh, kegiatan apa gitu. Nah, mungkin kita lihat nanti Pak, suatu saat mungkin bisa kita undang UPD yang bersangkutan, UPD yang terkait gitu kan, UPD terkait gitu kan, sebagai tamu kita gitu. Yang jelas tolong dengan kerjasama kita. Ini kita rilis ya, episodenya nanti kita tetapkan tanggal berapa, tepatnya kita launching ya. Kemudian kita jaga. Yakin saya dengan kerjasama kita, kerjasama tim, itu podcast kita ini bisa kita launching dan berjalan terus. Ya, apalagi 50 kota, BPS Kabupaten 50 kota punya SDM, boleh dibilang paling banyak setelah Kota Padang, Pak. Kita 32 orang biasanya. 33 sekarang. 33 nambah ya? Sudah masuk 1 orang kan? Nah, 33 orang. 33. Jadi SDM paling banyak di Sumatera Barat, Satker yang punya SDM paling banyak di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Berarti kita nomor 2, peringkat 2 ya? Iya. Peringkat 2 terbanyak SDM di Sumatera Barat gitu guys. Jadi kegiatan kita ini saya yakin bisa kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan ya
kegiatan kita ini lancar, yang Pak Yos inovasikan tadi itu kita bisa menerapkannya, kami masing-masing ketua tim bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sekianlah podcast kita pada hari ini bersama Kepala BPS Kabupaten 50 Kota, juga bersama ketua tim yang hadir pada saat ini. Dan ini nggak biasanya podcast ketua tim nggak hadir. Nah, sekarang ketua tim hadir pada podcast ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sahabat data semua. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman sahabat data di rumah bisa menunggu inovasi-inovasi dari BPS Kabupaten 50 Kota ini, walaupun sedang under construction. Pada saatnya teman-teman juga akan melihat hasilnya. Kita sudah diperintahkan oleh pimpinan sekarang, mulai dari tanggal 1 ini Pak Yos ya, kita sudah mulai melakukan tahapan-tahapannya, sehingga di bulan ini juga atau di akhir bulan nanti, atau tanggal 26 ya Pak Yos ya? Bisa jadi 26 kita sudah bisa melihat hasilnya gitu. Dan podcast ini juga, podcast cantik itu juga bisa ditonton oleh sahabat data dimanapun berada gitu. Terima kasih, sekian podcast cantik hari ini. Podcast cantik, Mas, podcast cantik, podcast cinta statistik. Kurang kompak Pak Yos. Sama-sama Mas. Sama-sama ketua tim ya. Podcast cantik, podcast cinta statistik. Terima kasih. Saya minum ya.